Karena otomatis kelompok-kelompok konstituen yang sudah kita bentuk kemudian secara sadar muncul kesadaran kritisnya, kemudian secara berkomitmen untuk melakukan gerakan-gerakan perubahan, otomatis dapat berpengaruh ke level penentu kebijakan. Kita di sini bekerja membuat batu bata, memberi bukti bahwa mantan penderita kusta bisa bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Saya setuju dengan program Mampu, di mana perempuan-perempuan diajak untuk bagaimana bisa bekerja sehingga bisa menghasilkan sesuatu untuk dirinya dan keluarganya. Sebagai konstituen kita bertanggung jawab untuk melihat berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Masalah yang khusus menjadi prioritas di negeri kami itu persoalan-persoalan kesehatan. Pemicu pertama kekerasan dalam rumah tangga di Ambon itu ada dua. Yang pertama itu ekonomi dan yang kedua itu miras. Tetapi yang lebih dominan adalah ekonomi. Nah, dengan demikian saya sebagai ketua konstituen negeri Hukurila berupaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum perempuan yang ada di negeri ini. Ini adalah kantor program Mampu, di mana program Mampu adalah salah satu program yang sedang dijalankan oleh Yayasan Bakti, di mana program Mampu ini adalah program untuk penanggulangan kemiskinan melalui kepemimpinan perempuan. Kami di sini biasanya berdiskusi untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan manajemen program, khususnya misalnya di dalam salah satunya perencanaan program, dan kemudian bagaimana rencana-rencana pelaksanaan program melalui tahapan-tahapan kegiatan. Saat ini untuk tahun pertama kami bekerja di 3 provinsi, mencakup 4 kabupaten kota, yaitu Sulawesi Selatan di Kabupaten Bone, kemudian di Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur, dan di Provinsi Maluku Kota Ambon. Jadi kita berharap bahwa nanti ada kemandirian dari masyarakat yang sudah kami bentuk melalui kelompok-kelompok konstituen untuk terus-menerus memperjuangkan haknya, baik dalam tataran program ini berlangsung maupun setelah program ini selesai. Salah satu wilayah kerja kami adalah Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana di Kabupaten Bone ini pelaksana program adalah LPP Bone yang saat ini sudah membentuk 25 kelompok konstituen di 5 kecamatan yang terdiri dari 25 desa dan kelurahan. Kabupaten Bone itu dikategorikan sebagai kabupaten yang tertinggi angka kemiskinannya. Jadi ada sekitar kurang lebih 94.717 di Kabupaten Bone angka kemiskinannya. Dan yang tertinggi untuk di kecamatan adalah Kecamatan Tanah Teriatan Timur yang menjadi lokasi program Mampu. Jadi dengan adanya program Mampu yang berjalan di Kabupaten Bone, di mana kemudian memberikan kesempatan untuk mengintervensi, membentuk kelompok-kelompok konstituen, mencerdaskan masyarakat, ini akan membawa dampak yang sangat besar pada proses pengambilan keputusan. Dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Mampu, maka itu kita akan mencoba mereview kembali rencana kerja anggaran di masing-masing SKPD. Apakah memang itu sudah pro gender
dan itu sesuai dengan harapan masyarakat selama ini. Melalui diskusi-diskusi tematik maupun kegiatan lainnya, itu masyarakat akan termotivasi bahwa mereka sebenarnya sebagai aktor kunci dalam pembangunan. Mereka bukan hanya penonton, tapi mereka sebagai aktor kunci, sebagai pelaksana dalam proses-proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Wilayah program kami yang lain itu adalah Provinsi Maluku yang saat ini bekerja di Kota Ambon. Latar belakang kami memilih Provinsi Maluku yang pertama adalah karena jumlah anggota parlemen perempuan pada periode yang lalu yang sampai saat ini masih akan berlangsung sampai bulan September itu berjumlah kurang lebih 14 orang. Artinya itu sekitar 33% dari jumlah anggota parlemen secara keseluruhan. Kita juga mau melihat apakah dengan jumlah yang banyak itu signifikan terhadap lahirnya kebijakan-kebijakan dan anggaran yang pro-pur dan responsif gender. Program Mampu ini merupakan sebuah peluang yang baik untuk merubah sistem yang sudah ada. Kalau sebelumnya wakil rakyat dia cuma bernama wakil rakyat tanpa dia memberikan ruang-ruang kepada kelompok konstituen atau masyarakat untuk memberikan aspirasinya langsung. Nah, sekarang lewat program ini ruang-ruang itu akan dibuka. Kami setelah membentuk kelompok konstituen, kami juga membentuk forum media sebagai sebuah komponen penting dalam proses mengadvokasi kepentingan masyarakat, terutama masyarakat miskin, dan lewat program Mampu ini, ruang itu tersedia. Jadi dengan adanya forum media yang kita bentuk, isu Mampu ini di blow up ya, lewat publikasi-publikasi media, dan itu menjadi pewacanaan banyak orang, termasuk juga menjadi perhatian khusus bagi SKPD bahwa memang ini ada problematik yang sebetulnya kalau tanpa peran media, saya kira memang agak lambat proses ini. Bagi kami di media ini merupakan jembatan bagi narasumber maupun dengan para stakeholder yang ada di kota ini untuk bisa menjembatani berbagai hal menyangkut dengan kepentingan masyarakat. Saya setuju dengan program Mampu, di mana perempuan-perempuan diajak untuk bagaimana bisa bekerja sehingga bisa menghasilkan sesuatu untuk dirinya dan keluarganya. Sebagai konstituen kita bertanggung jawab untuk melihat berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Masalah yang khusus menjadi prioritas di negeri kami itu persoalan-persoalan kesehatan. Konstituensi sangat penting, artinya mereka-mereka ini lewat mereka saya bisa mengetahui sejauh mana masalah-masalah yang terjadi di tiap-tiap kecamatan. Setelah kurang lebih setahun, Yayasan Bakti bekerja dengan mitra-mitra kami melihat bahwa ada perkembangan yang signifikan. Bukan hanya ada peningkatan dari anggota parlemen perempuannya, tapi juga di komunitasnya sendiri, konstituennya, dan juga di peningkatan kapasitas mitra kami sendiri. Bagaimana mereka bisa belajar untuk bagaimana melayani anggota parlemen perempuan. Dan kami harapkan bahwa kerjasama ini karena jangka panjang, ini juga bisa tidak hanya di 3 provinsi ini, tapi ke depan selama 7 tahun rencana kami adalah 9 provinsi di kawasan timur Indonesia.
ternyata kelompok ini dia sangat efektif sekali dalam rangka meningkatkan kualitas hidup daripada masyarakat, terutama kelompok-kelompok perempuan, antara lain juga dengan program-program pemberdayaan perempuan yang itu terbukti dari proses-proses politik yang dilaksanakan kemarin itu lewat program Mampu ini, lalu cukup banyak ya anggota-anggota wakil rakyat yang dipercayakan oleh masyarakat dengan mewakilkan kepercayaan itu kepada beberapa anggota-anggota perempuan yang ada pada parlemen di kota kita. Ini bentuk dari perubahan masyarakat yang sangat positif, berpartisipasi, kritis. Kalau ini bisa dipertahankan, saya selaku Camat Tanah Timur yakin masyarakat kami bisa keluar dari kemiskinan.